Nah, kalau dari berita ini sangat berbanding terbalik ya dengan Adiana Pitupulu, di mana Adiana Pitupulu bahkan juga tidak hanya satu kali ditawari oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri, tetapi Adiana Pitupulu pun menolak, dan bahkan juga Adiana Pitupulu menolak secara halus karena tidak mempunyai talenta sebagai menteri, dan geraknya menurut Adiana Pitupulu lebih bebas di DPR RI karena akan bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Itulah inginnya Adiana Pitupulu, makanya juga menolak sebagai menteri pada saat lalu ketika ditawari oleh Presiden Joko Widodo. Dan bahkan Presiden Joko Widodo pun terkaget-kaget dengan penolakan dari Adiana Pitupulu ketika siapa sih yang tidak kepengen bercita-cita menjadi menteri ketika pada waktu lalu yaitu mengkampanyekan Presiden Joko Widodo dengan sepenuh hati, tetapi tiba-tiba ditolak menteri. Padahal di sini pada waktu lalu juga Budiman Sujatmiko itu ternyata juga pernah ditawari oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Desa. Itu menurut pengakuan dari Budiman Sujatmiko. Dan ternyata harus ada izin dulu lah, terutama kepada Ketua Umum PDIP, karena ya kemungkinan Budiman Sujatmiko ya masih dari kader PDIP, harus minta izin dulu ke PDIP. Dan Presiden Joko Widodo pada waktu itu juga Menteri Desa itu jatah dari Budiman. Ya tetapi apalah daya sampai saat ini juga tidak menjadi menteri. Dan bahkan juga isu-isu ketika hengkangnya Budiman Sujatmiko yaitu saat ini mendukung Prabowo Subianto, ternyata itu juga Budiman jika Ganjar Pranowo menjadi presiden, Budiman Sujatmiko minta jatah menteri. Bahkan di sini juga ada berita Budiman soal isu jatah menteri, saya manusia politik butuh kekuasaan. Nah, secara tidak langsung di sini menurut saya sudah mengakuinya ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Dari kejadian ini gua bersyukur pada diri sendiri, gak punya hasrat kekuasaan apapun di pemerintahan. Mending bikin film aja. Ya, mending bikin film aja ya. Kemungkinan juga akan bermanfaat lah. Ya memang sih, siapa sih yang kepengen jadi menteri, gak kepengen jadi menteri? Pasti semua orang kepengen lah menduduki posisi yang menurut saya sangat strategis dan juga akan mendapat kucuran dana yang sangat fantastis, karena menteri itu adalah tangan kanan dari presiden dan bahkan juga dipercaya untuk membantu presiden. Makanya juga pasti akan senang sekali lah jika menjabat sebagai menteri. Nah, bahkan di sini yaitu pada waktu lalu itu juga Adiana Pitupulu juga merasa tak punya talenta pada waktu ditawari oleh Presiden Joko Widodo menjadi menteri. Nah, ini menurut saya sungguh sangat berbanding terbalik ya dengan Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko meminta jatah dan Adiana Pitupulu malah menolak mentah-mentah, yaitu tawaran dari Presiden Joko Widodo menjadi menteri. Nah, di sini pada tahun 2019 yang lalu, politikus PDIP Adiana Pitupulu mengaku telah menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk mengisi pos menteri. Adian merasa tak punya talenta untuk menjalankan tugas sebagai menteri. Betul, menolak jadi menteri karena gua tidak merasa punya talenta di situ, kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2019. Namun Adian tak menjelaskan dirinya sempat ditawari posisi menteri apa. Adian hanya mengatakan tak ingin memaksakan diri. Iya, kalau nggak mampu ya nggak mampu saja, ngapain maksain diri? Posisi belum dan gini loh maksudnya. Hidup itu nggak sekedar meraih jabatan dan harta. Ada yang lebih tinggi dari harta daripada itu. Dan menurut gue itu lebih penting buat gue, ujarnya. Nah, di sini Adian mengatakan berfokus menjalankan tugas sebagai manusia. Menurutnya, tugas sebagai manusia itu bisa dilakukan lewat apapun. Yang lebih penting menjalankan tugas kita sebagai manusia lewat semua yang kita lakukan, ucapnya. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini ya ketika Denny Siregar yaitu mencuit tentang Budiman soal isu jatah menteri, saya manusia politik butuh kekuasaan. Di sini masa sih Denny Siregar tuju? If as a producer, kekuasaan apa yang you punya? Konteks not text. Kekuasaan atas artis-artis cantik. Kekuasaan mulu pen naklukin apa sih? Emang nyabang haha lelaki dominan. Ya, kata-katanya juga saya ingat pada waktu lalu ya, ketika Prabowo ingin berkuasa. Di sini juga sudah mulai tertular ya, yaitu Budiman Sujatmiko juga
merasa manusia politik dan juga butuh kekuasaan. Nada bicaranya juga hampir sama dengan Pak Prabowo Subianto. Di sini dari David Wijaya, soalnya keinginan abang komisaris yang boleh sandalan jepit sangat sulit terpenuhi. Judul filmnya itu Pemangsa Bangkai Saudara Sendiri. Percuma kalau aneh kagak diikutin filmnya. Katanya kita sohib, pret. Yang penting pertweetan den. Cuma Tuhan gak perlu rasa syukur lu den. Aku padamu bang, keren. Oh jadi ini yang plot twistnya. Oke deh, bagus bikin film bang. Tapi kalau kekuasaan tidak tercapai, jangan terus sakit hati, tapi terus berevaluasi diri, bukan terus berlari mencari yang belum pasti. Dipastikan akan rugi sendiri dan menyesali. Lihat saja. Nah, memang sih sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan ya, yaitu tiba-tiba Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu sangat heran sekali. Sampai saat ini juga saya heran sekali. Padahal Budiman Sujatmiko itu menurut saya ya politisi yang menurut saya sangat jujur dan sangat jauh sekali dengan KKN, korupsi dan lain sebagainya, sangat jauh sekali. Tetapi tiba-tiba mendukung Pak Prabowo, ya kita tidak tahu lagi lah. Dari sini yaitu ex-politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko buka suara terkait kabar beredar menyebut dirinya mendukung Prabowo Subianto sebagai capres lantaran berharap bisa menjadi jatah kursi menteri. Ketika ditanya soal harapan tersebut, Budiman enggan menjawab dengan pasti. Ia hanya menyebut dirinya sebagai politikus adalah manusia politik yang membutuhkan kekuasaan. Kalaupun saya berharap saya manusia politik itu butuh kekuasaan, kata Budiman dalam acara Political Show CNN Indonesia TV pada Senin 28 Agustus. Budiman kemudian mengatakan tidak ada yang salah ketika seorang terjun ke dunia politik dengan niat untuk berkuasa. Terlebih menurutnya kekuasaan dalam politik dapat digunakan untuk membersihkan suatu pemerintahan dari hal-hal kotor. Saya berharap lebih dari sekedar menteri, gubernur kek, direktur BUMN, DPR, sudah bupati, apapun saya kira pilihan itu pilihan sah, bukan sebagai sebuah kemerosotan moral ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin terjun ke politik, Anda ingin berkuasa, Anda tidak moralis, Anda tidak etis, ujar Budiman. Demikian, ketika ditanya kembali untuk menegaskan apakah dirinya berharap menjadi menteri jika Prabowo menangi Pilpres, ia enggan menjawab dengan tegas. Karena memang itu hak prerogatif dari presiden. Dan kemungkinan semua juga berharap lah, ketika membantu kemenangan dari capres tertentu, pasti juga ingin berharap lah, secara tidak langsung, ya ditunjuk sebagai menteri lah. Ya apapun itulah, semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang, ya semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.